Halo, ketemu lagi dengan saya channel Dr. Made Hipnotis. Pernah enggak teman-teman merasakan rasa sakit di ulu hati hanya gara-gara minum kopi atau makan rujak? Mungkin ada yang pernah, ada juga yang tidak pernah. Bahkan ada yang komentar pasti, "Dok, kalau saya minum kopi 3 gelas pun lambung saya aman kok. Saya makan cabai level 10 pun lambung saya aman." Tapi ada orang yang makan cuma permen kopi, lambungnya langsung sakit. Atau makan pedas level setengah, bukan level 1, level setengah. Itu lambungnya sudah sakit. Nah, sebenarnya teman-teman, kenapa hal ini bisa terjadi? Sebenarnya kan kita harus tahu, rasa sakit itu letaknya di mana. Rata-rata teman-teman yang merasakan sakit, pasti rasa sakitnya ada di ulu hati ya. Sebenarnya ulu hati itu lambung atau tidak? Nah, ulu hati sebenarnya organ yang disebut dengan oesophagus atau kerongkongan paling bawah ya. Jadi kerongkongan itu dari mulut kita turun itu kerongkongan. Jadi dia melewati leher, melewati dada dan berakhir di ulu hati. Habis di ulu hati langsung ke lambung. Lambung itu terletak di perut kita sebelah kiri. Nah, antara lambung dengan kerongkongan itu ada semacam pintu atau sekat yang kita sebut oesophagus bagian bawah. Sepakat kita sebut sekat saja ya untuk memudahkan kita menjelaskan. Nah, sekat ini sebenarnya adalah membantu kita supaya asam lambung kita tidak naik. Jadi secara alamiah sekat ini akan terbuka dengan sendirinya ketika kita makan atau minum. Ketika makan dan minum dia terbuka ini. Ketika makanan dan minuman itu sudah masuk ke lambung, dia tertutup ulang. Fungsinya apa? Pasti fungsinya sangat menolong manusia, yaitu untuk mencegah makanan atau minuman yang kita makan itu keluar dari lambung sampai ke mulut kita atau yang kita sebut dengan muntah. Kerja daripada sekat ini sebenarnya otomatis ya. Tetapi dalam keadaan tertentu bukan cuma makan dan minum, itu bisa secara otomatis terbuka ketika misalnya orang mengalami kondisi cemas, rasa takut, rasa khawatir ya, sphincternya terbuka. Nah, makanya pada orang-orang yang mengalami kondisi cemas, rasa takut, itu biasanya juga menderita penyakit yang namanya GERD. Jadi asam lambungnya naik, lalu terasa nyeri ulu hati, sampai tembus belakang, dada panas, rasa terbakar, mulut rasa pahit ya. Bahkan bisa merasakan seperti sensasi sesak napas. Nah, teman-teman, yang jadi masalah apa hubungannya dengan kopi dan cabai level 8. Nah, teman-teman kan ada kita tadi kasih contoh, ada orang yang minum kopi 3 gelas, lambungnya aman-aman. Ada orang yang makan cabai level 10, pedesnya juga aman. Tapi ada yang hanya makan permen kopi, lambungnya sudah sakit. Kenapa hal ini bisa terjadi? Lalu kita berbicara soal pikiran manusia lagi. Nah, di sini fungsi pikiran bawah sadar manusia atau yang disebut unconscious mind itu menyimpan memori pengalaman seseorang. Dokter kasih contoh ya. Ini ada seseorang, anggap aja laki-laki usianya 20 tahun. Dia selama ini adalah peminum kopi. Ya, meminum kopi. Jadi dia minum kopi cukup banyak dan dia tidak pernah mengeluh soal asam lambungnya aman. Ya. Tetapi ketika dia mungkin punya teman rekan kerja ya, anggap aja dia sudah kerja, lalu dia mengunjungi teman kerjanya yang lagi sakit di rumah sakit. Dia kunjungi temannya. Nah, kemudian sambil temannya berbaring di bed tempat tidur, si istri bercerita, "Ini suami saya ini sakit ulu hati, muntah-muntah karena tadi malam dia minum kopi. Dia minum kopi 3 gelas.
Nah, gara-gara minum kopi, maka asam lambungnya naik dan sekarang dia masuk rumah sakit. Padahal sudah dilarang minum kopi, asam lambungnya tetap naik dan ini bandel banget ini si suami saya. Nah, bagi teman-teman yang mendengar, itu bisa saja langsung mengambil kesimpulan bahwa kopi itu bisa membuat asam lambungnya naik dan membuat sakit ulu hati lalu masuk rumah sakit. Nah, laki-laki yang tadi itu yang usianya 20 tahun yang dokter katakan yang tadinya minum kopi tidak jadi masalah, ketika dia mengunjungi temannya yang sakit dan istrinya berbicara dan dia mengaminkan atau mengiyakan kata-kata istrinya bahwa kopi bisa menimbulkan asam lambung, nah itu akan menempel di pikirannya. Kemudian ketika dia mungkin 1 minggu, 2 minggu kemudian dia minum kopi, maka pikiran bawah sadarnya aktif kembali, lalu dia akan merespon dengan membuat asam lambungnya bertambah banyak, sekat lambungnya terbuka, dan dia akan menderita sakit sama seperti temannya waktu masuk rumah sakit. Nah, itulah sebenarnya ada peristiwa di mana dulu dia minum kopi nggak apa-apa, tapi kenapa sekarang dia minum kopi asam lambungnya naik. Begitu juga dengan pedas ya. Dulu dia hobinya mungkin SMP, SMA makan bakso dengan level 10 nggak apa-apa. Sekarang makan bakso dengan level setengah aja asam lambungnya naik. Nah, karena sugesti itu bisa didapat dari mana saja. Bisa dari buku yang kita baca, bisa saran dari medis, bisa informasi dari kedua orang tua. Intinya, sugesti itu bisa masuk melalui mata, telinga, panca indera yang lain. Oke, teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu bahwa ternyata sugesti itu masuk lewat panca indera kita, teman-teman harus selektif ketika menerima sugesti. Oke, teman-teman tetap semangat.